Di dalam video kali ini ada dua emas, teman-teman. Yang pertama, sebuah ilmu berharga yang kamu pasti butuh banget. Yang kedua, sebuah perasaan yang bisa jadi tidak pernah kamu bayangkan bakal keluar dari dalam hati kamu. Yuk kita bahas. Ini seru banget. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal cerita Quora, sekali lagi itu sebuah kisah ya. Kisah nyata yang saya ambil dari aplikasi Quora sendiri. Nah, menariknya adalah seperti sebuah kisah yang akan saya bacakan kepada kamu di hari ini. Benar. Pernah nggak sih kamu mendapatkan sebuah peristiwa yang tidak pernah kamu undang dalam hidup? Benar, tapi peristiwa yang tidak kamu undang ini bukan yang bagus-bagus ya, tapi malah yang jelek-jelek gitu loh. Nah celakanya peristiwa yang jelek-jelek ini kan kita nggak ngundang. Otomatis kita juga bakal nggak tahu saya harus apa nih menghadapi situasi seperti ini. Nah sama seperti sebuah kisah yang akan saya bacakan kali ini. Coba deh, kamu dengarkan dulu pelan-pelan kisah ini sambil diri kamu mungkin sambil tetap mengerjakan apapun, sambil minum kopi, sambil nyapu, sambil masak, atau sambil sekedar santai melihat langit gitu ya. Sebuah kebiasaan yang luar biasa. Tetap lakukan itu, tapi pasang telinga deh. Barangkali kisah ini pas banget dengan apa yang sedang terjadi orang-orang di sekitar kamu. Kisah ini menarik tapi pedih. Gini kisahnya. Jadi di dalam cerita Quora kali ini teman-teman, coba bayangkan. Ada seorang perempuan. Perempuan ini sudah menikah. Dia sudah memiliki 2 orang anak yang lucu-lucu. Nah yang jadi masalah, biasanya kan kalau orang udah menikah apa sih? Betul, masalah kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, atau mungkin masalah ekonomi. Tapi anehnya yang ini bukan teman-teman. Masalahnya di mana, Mas? Masalahnya adalah dia memiliki anak lagi di saat dia sudah sangat tidak mau punya anak. Nah, ini menarik nih. Saya ulangi ya. Dia tidak mau lagi punya anak. Tapi tiba-tiba dokter mengatakan bahwa di dalam rahimnya ada seorang anak yang sudah lama di situ dan tidak boleh digugurkan dengan alasan apapun. Nah ini dia. Di cerita ini dia menceritakan dengan panjang lebar teman-teman. Betapa seringnya keinginan dia untuk bunuh diri itu tiba-tiba muncul. Coba sekarang saya ingin kamu bayangkan sambil kamu berikan saya sebuah pendapat deh. Boleh ditulis di komentar, boleh kamu berikan pendapat sambil kamu ngomong di dalam hati aja. Kalau menurut kamu, salah nggak sih ketika seseorang itu mengatakan aku tidak mau lagi hamil akan anak ini? Walaupun mungkin kita kalau ada teman atau saudara yang berkata gitu, kita bakal berkata, ya itu kan lu yang buat. Kenapa kamu tidak pakai KB? Padahal di luar sana ada alat KB, ada informasi bagaimana caranya keluarga berencana gitu. Kenapa diri kamu yang sudah menikah, udah dewasa gitu ya, kok malah tidak mau punya anak tapi buat gitu? Nah, ini menariknya di sini teman-teman. Inilah yang membuat dia semakin ingin merasa bunuh diri. Di tengah-tengah himpitan tekanan yang dia alami, karena dia mengandung anak yang sebenarnya dia tidak mau, banyak loh orang-orang di sekitar dia juga menghakimi. Betul, menghakimi dengan sebuah perkataan yang sama seperti perkataan kita tadi. Kenapa kamu tidak melakukan keluarga berencana? Kenapa kamu kok buat di tengah-tengah sebuah keadaan yang kamu tidak mau punya anak lagi? Kenapa kamu melakukan itu? Tekanan-tekanan yang datang dari keluarganya itulah teman-teman yang akhirnya membuat dia memutuskan barangkali ini waktu saya untuk pergi dari dunia ini. Pertanyaan sederhananya dia, saya harus melakukan apa? Teman-teman,
Saya akan memberikan sebuah petunjuk kepada kamu, terutama kalau diri kamu mengalami hal yang sama. Mengalami sebuah peristiwa di mana kamu dihakimi orang karena sebuah kesalahan yang betul-betul kamu lakukan, bukan karena ketidaksengajaan, tapi karena keteledoran lah. Gimana caranya kita menghadapi situasi seandainya kita pernah melakukan sebuah keteledoran yang fatal yang membuat orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat ya, yaitu keluarga, menghakimi kita habis-habisan. Kita harus melakukan apa? Nih petunjuk dari saya untuk kamu. Tolong dengarkan ya. Pertama, yang membuat seseorang itu menjadi tidak semangat hidup lagi, tahu nggak apa? Karena dia tidak percaya lagi bahwa dirinya masih ada yang mau memeluknya. Saya ulangi, maaf nih kalau ini menyentuh hati kamu banget. Betul atau tidak? Ketika diri kita berpikir untuk mengakhiri hidup, di saat itu sebenarnya kita tidak percaya lagi kan bahwa masih ada loh orang yang mau memeluk saya dalam dunia ini. Itulah permasalahannya, teman-teman. Permasalahan hidup seseorang tuh sebenarnya simple kok. Dia itu nggak percaya lagi bahwa hidupnya tuh masih ada harapan. Harapan yang saya maksud itu bukan bentuknya materi berupa uang, bukan. Tapi lebih dari itu kok. Harapan yang paling diharapkan oleh orang-orang seperti orang yang saya ceritakan ini, dia cuman butuh diyakini bahwa kita masih sayang kamu loh. Kita masih bisa loh memaafkan kamu. Kita masih mau memeluk kamu. Sekarang coba bayangin, coba sekarang. Kamu pikirkan dan uji perkataan saya ini benar atau tidak. Sekarang bayangkan, kalau orang-orang di sekitar kamu nih, mereka berkata, aku memaafkan kamu, tenang saja. Aku masih mau menganggap kamu sebagai manusia berharga. Kemudian mereka menghampiri kamu dan memeluk kamu dengan pelukan hangat dan tulus. Rasanya lega nggak tuh di dalam dada? Bayangin deh. Lega banget ya. Bener nggak? Berarti kalau kamu merasa lega, walaupun hanya sekedar membayangkan, betul dong ucapan saya, bahwa permasalahan hidup kita ini sebenarnya satu, teman-teman. Kita tuh nggak yakin kalau di dalam dunia ini masih ada loh orang-orang yang mau memberikan kita harapan dan memaafkan kita. Iya nggak sih? Nah sekarang coba, kalau kamu adalah korban atau kamu tersangka gitu ya, orang yang melakukan keteledoran, yang harus kamu lakukan itu satu. Dengerin baik-baik ucapan saya. Stop menyalahkan diri kamu sendiri. Manusia itu nggak ada yang nggak pernah ngelakuin salah loh. Saya ulangi, diri kamu berhenti ya menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena sebodoh apapun perilaku kita, seteledor apapun perilaku kita kemarin tuh, itu emang salah kok. Tapi nggak ada loh satupun orang yang nggak pernah ngelakuin kesalahan. Cuman bedanya sama kamu, kesalahan mereka tuh nggak ketahuan aja. Benar nggak? Coba sekarang saya tanya sama kamu. Diri kita nih, lihat ke diri kita sendiri sekarang. Pernah nggak ngelakuin banyak kesalahan? Kesalahan yang konyol, apapun itu. Banyak ya. Tapi karena orang lain nggak tahu, ya seolah-olah kita nggak pernah salah gitu. Betul nggak sih? Nah bedanya sama yang cerita tadi di Quora, bedanya mungkin yang sama seperti kamu gitu ya. Kamu yang kisahnya sama seperti yang cerita di Quora tadi. Diri kamu tuh sayangnya keteledorannya ketahuan orang aja. Jadi seolah-olahnya kamu tuh salah banget gitu di mata mereka. Padahal mereka yang nyalahin kamu juga punya kesalahan. Punya keteledoran. Cuman gak ketahuan aja. Itu tuh rahasianya. Betul? Yang kedua, kalau kamu sudah berhenti menyalahkan dirimu sendiri, ingat perkataan saya. Diri kamu itu adalah orang yang benar-benar akan menjadi pintar sepintar-pintar di masa depan. Saya ulangi, diri kamu nih, iya kamu
Kamu yang ngelakuin keteledoran kemarin tuh, yang konyol, bener. Diri kamu tuh adalah orang yang akan menjadi manusia paling pintar di masa depan. Kenapa? Karena pengalaman kamu itu berharga loh yang kemarin. Bener gak sih? Pengalaman itu gak bisa dibeli dengan uang loh. Bahkan pengalaman itu, mau sekolah setinggi apapun, belum tentu diajarin. Jadi pengalaman yang kamu hadapi kemarin tuh, yang kita hadapi kemarin, yang konyolnya bukan main itu, mohon maaf. Itu kan pelajaran berharga buat kita, betul nggak? Karena itu pelajaran berharga buat kita, diri kamu udah punya ilmu yang orang lain tuh belum tentu punya. Bener dong, dari ilmu itu, diri kamu bakal jadi orang pintar. Iya kan? Nah masalahnya, sekarang saya tanya, diri kamu masih mau nggak maju ke masa depan dengan apa yang kamu alami? Saya tahu jawabannya, diri kamu kayaknya nggak mau. Bukan apa-apa mas, saya nggak sanggup menghadapi penilaian dari orang-orang di sekitar saya yang sayangnya menghakimi saya mas, betul nggak? Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Gimana caranya kita menghadapi mereka orang-orang yang nyakitin kita tadi tuh? Caranya simple. Manusia yang menyakiti kita, kita doakan, kemudian kita menjauh dulu yuk dari mereka. Kalau kita nggak bisa menjauh dari mereka karena mereka keluarga, ya udahlah, kunci dirimu di kamar dulu untuk sementara. Tapi jangan bengong ya. Jangan dengerin lagu-lagu yang sedih ya. Jangan nonton film-film yang sedih-sedih, yang bikin kamu jadi melas gitu, jangan ya. Yang perlu kamu lakukan adalah berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Tuhanmu. Minta dibukakan jalan dan minta diteduhkan tuh orang-orang yang tadi menghakimi kamu hatinya. Dan bagi kamu nih, bagi kamu yang sekarang adalah seseorang yang salah satu keluargamu melakukan kebodohan. Iya, seandainya adikmu, kakakmu, sepupumu, siapalah orang-orang di sekitarmu yang melakukan kebodohan apapun bentuknya, yuk maafin dia. Maafin dia, katakan kepada dia, kami memaafkan kamu, saya memaafkan kamu, dan kalau bisa peluk deh. Peluk dia. Karena percaya ucapan saya, orang itu bisa loh mengakhiri hidupnya. Sebelum dia mengakhiri hidupnya, hampiri dia, katakan aku memaafkan kamu, kemudian peluk dia dengan pelukan hangat. Karena cuman itu yang bikin dia tenang. Peluk dia, katakan saya memaafkan kamu, saya menerima kamu. Lihat deh, dari situ perubahan dia akan jauh lebih positif, jauh lebih hebat, dan jauh lebih bahagia. Coba, jadikan video ini sebagai penyadar kehidupan kita ya. Ingat pesan saya baik-baik. Nggak semua orang itu sadar bahwa kesalahan itu adalah sebuah pelajaran yang kita butuhin loh demi masa depan yang lebih baik. Kita berada di masa depan yang keren seperti ini itu karena kesalahan-kesalahan orang di masa lalu. Sadar nggak sih? Jadi yuk, jangan biarkan kesalahan yang kita lakukan atau dia lakukan itu sebagai musibah. No, anggap itu sebagai pelajaran, berikan dirimu kesempatan. Dan berikan dirimu sendiri pengampunan. Ampuni orang-orang yang menyakitimu dan ampuni juga orang-orang yang pernah berbuat kebodohan walaupun itu salah. Ingat pesan saya, cinta itu adalah sebuah bukti, bukan kata-kata. Berikan orang-orang yang kamu sayangi pelukan hangat. Buat mereka percaya bahwa mereka masih ada kesempatan loh untuk hidup lagi. Oke? Coba kamu lakukan ini dan ingat hidup kamu berharga. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.